Haleluya Tuhan. Kami sangat senang kami masih bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan Engkau. Karena kami tahu hidup kami dari Engkau. Engkau yang akan membuat kami terus naik bukan turun. Melihat kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur untuk waktu ini dan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami buka hati kami. Berkati tayangan live streaming ini lewat YouTube, lewat Instagram, maupun lewat Facebook GKRI Hope. Menjangkau sebanyak mungkin orang. Engkau kirimkan banyak orang menyaksikan tayangan baik ini live maupun secara tayangan ulang Tuhan. Dan Engkau berkati jaringannya, Engkau berkati sinyalnya, semua berfungsi dengan baik. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersuka cita kalau hari ini kita tetap dapat beribadah, kita tetap dapat bersekutu bersama-sama. Sebelum saya khotbah, saya sampaikan pengumuman untuk GKRI Hope bahwa pada minggu ini, pada tanggal 12 nanti hari Sabtu akan ada pemberkatan nikah. Ya, jadi hari Sabtu ini ada jemaat kita yang nanti akan menikah. Jadi memang tidak di kita pemberkatan nikahnya. Di tempat lain, jadi saya umumkan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember saudara kita Rocky Tampu Bolon jadi akan diberkati dalam pernikahan kudus pada hari Sabtu ini. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah khotbah tentang menang dari persoalan atau menang dari masalah. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara tentang menang dari persoalan atau menang dari masalah. Nah hari ini saya masih akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara mengenai masalah, mengenai persoalan. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia kita tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah. Tetapi sekarang bagaimana kita menggunakan masalah itu menjadi keuntungan bagi kita. Makanya hari ini saya bicara tentang meresponi masalah. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya, kita bisa meresponi dengan benar masalah tersebut. Sekali lagi, bagaimana kita bisa meresponi. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ini sudah masuk akhir tahun, hampir setahun. Kurang lebih 11 bulan. Kita bangsa bahkan seluruh dunia sejak bulan Februari tahun 2020 ini menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini kok belum selesai juga ya. Dan yang membuat parah karena pandemi COVID-19 ini tidak hanya bicara masalah kesehatan, tapi juga bicara tentang masalah keuangan, bicara tentang masalah ekonomi, bicara tentang banyak hal yang kita tidak bebas untuk lakukan hari-hari ini. Membuat semuanya berubah. Dan kita pikir itu akan segera selesai. Ternyata belum selesai. Nah, apakah pandemi COVID-19 akan membuat kita hancur atau membuat kita naik? Tergantung bagaimana cara kita meresponinya. Termasuk dampak-dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Secara karir, bisnis, keuangan, hubungan, keluarga. Banyak keluarga yang bercerai loh Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana kita meresponi ini? Nah, saya ingin beritahu pada kita hari ini kita belajar. Apa yang sedang terjadi ini kita harus punya respon yang benar, meresponi masalah. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, Alkitab berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi setiap hal di bumi ini ada waktunya. Termasuk apa? Kita lihat ayat 4, ayat 6, beberapa ayat selanjutnya. Ayat yang keempat, Alkitab berkata, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi lihat, ada waktu untuk menangis. Kenapa orang menangis? Karena mungkin dia berduka. Karena mungkin dia sedang mengalami pergumulan, dia mengalami tekanan yang berat. Kenapa dia meratap? Karena mungkin masalahnya begitu berat sekali. Tapi ingat, tidak selamanya kita menangis, tidak selamanya kita meratap. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari. Kemudian ayat yang ke-6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Wow,
Bahkan Alkitab bilang ada waktu untuk membiarkan rugi. Ketika mungkin kita mengalami ketidakadilan, ketika mungkin kita harus kehilangan sesuatu yang merupakan hak kita, tapi kita biarkan untuk rugi. Bahkan Alkitab bilang ada waktu untuk membuang, ya udah biarin aja. Itu sebuah masalah. Ayat yang ketujuh. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu bahkan untuk berdiam diri. Bukankah ini yang terjadi? Di awal-awal kita di lockdown semuanya, sehingga apa yang terjadi? Kita tinggal di rumah, kita nggak kemana-mana, kita berdiam diri. Jadi bahkan Alkitab bilang ada waktu untuk berdiam diri. Ini firman Tuhan sudah beritahu. Ayat yang ke-8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang. Wow. Ada waktu untuk damai, ada waktu untuk perang. Dan bicara tentang perang ini Bapak Ibu Saudara, termasuk perang terhadap pergumulan kita, perang terhadap masalah kita. Termasuk perang secara rohani. Jadi bahkan Alkitab bilang ada waktu untuk peperangan secara rohani. Nah, saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mengizinkan masalah untuk menghancurkan kita. Sekali lagi, ketika masalah itu datang, tidak dimaksudkan Tuhan untuk membuat kita hancur, untuk membuat kita tergeletak, untuk membuat kita nggak bisa buat apa-apa, apalagi kita binasa, bahkan sampai murtad, sampai meninggalkan Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan ketika Dia mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Kita lihat Yeremia 24 ayat 4 dan ayat 11. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan. Lihat, ini orang Israel yang harus dibuang ke Babel. Kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ini tetap dalam izin Tuhan. Kalau kita tahu ceritanya, Tuhan bilang kalau sampai mereka nggak beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan, kalau mereka tidak memelihara Taurat Tuhan, kalau mereka beribadah kepada Baal, maka Tuhan akan biarkan mereka dibuang. Itu sudah perjanjian Tuhan. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka dan membiarkan musuh-musuh mereka kalah. Tapi kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak tinggal tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan mereka mengalami yang namanya pembuangan ini. Tetapi kemudian, apakah kemudian waktu Tuhan biarkan kita menghadapi masalah, entah karena kesalahan kita sendiri atau hal-hal lain yang terjadi, apakah Tuhan bermaksud untuk menghancurkan kita? Tidak, kita lihat di ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun. Jadi ada waktu mereka dibuang dan waktunya 70 tahun. Kalau sudah genap itu, Alkitab bilang, baru Allah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa tidak selamanya Tuhan membiarkan kita mengalami seperti ini. Akan ada waktunya. Aku kembalikan kamu. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin membiarkan kita. Coba saya lihat ya, Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oh iya betul, ini salah kutip ini. Karena Yeremia 29 ayat 11 sebenarnya bunyinya begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa. Ini ayat terkenal gitu ya. Jadi mereka salah kutip. Benar Yeremia 29 ayat 11, tapi yang dikutip itu saya nggak tahu ayat yang keberapa itu. Di ayat 11 Alkitab berkata, Yeremia 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan
kecelakaan. Jadi waktu Tuhan biarkan mereka dibuang, bukan untuk mereka mengalami kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Alkitab berkata, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini dinubuatkan oleh nabi yang sama, Nabi Yeremia kepada orang Israel. Jadi rencana Tuhan atas kita, walaupun kita harus mengalami, diizinkan melewati masalah, tetap damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Karena itu hari ini kita akan belajar dengan cepat pengertian Alkitabiah tentang masalah. Apa kata Alkitab tentang masalah? Tidak semuanya, hanya sebagian saya kupas hari ini. Pengertian Alkitabiah tentang masalah supaya kita bisa berespon dengan benar. Tidak ada lagi keluarga yang bercerai hanya karena masalah pandemi COVID-19 ini. Tidak ada lagi hubungan orang tua anak yang harus hancur karena tiap hari di rumah berantem melulu, kesel melulu. Halo? Apalagi ibu-ibu, emak-emak yang nemani anaknya harus belajar. Kita dulu udah lupa pelajaran kita, bahkan banyak pelajaran kita nggak pernah belajar. Sekarang kita harus menjadi guru. Wow, itu pekerjaan yang luar biasa. Dan seringkali menguras emosi kita. Menyebabkan banyak anak-anak kita kepahitan. Nah, hal seperti itu tidak lagi harus terjadi kalau kita tahu berespon terhadap masalah. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang harus di PHK dari pekerjaan. Yang bisnisnya mandek, bisnisnya tertahan. Karena masalah pandemi COVID-19 ini tidak bisa jalan. Nah, tidak ada lagi dari antara kita yang kemudian menyalahkan Tuhan, yang harus kemudian merunung nasib kenapa saya di PHK. Kalau kita tahu bagaimana kata Alkitab tentang masalah yang diizinkan datang kepada hidup kita, maka apa yang akan terjadi? Kita akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar. Nah, yang pertama, apa kata Alkitab tentang masalah? Tidak selamanya. Kasih tahu kiri kanan, tidak selamanya. Tadi kita udah belajar ada waktunya. Sekarang kita lihat di dalam Mazmur 55 ayat 23 tentang masalah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Perhatikan, saya suka kata-kata ini. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Lihat, orang benar itu goyah. Lah, kita kan udah orang benar. Kenapa kita harus goyah? Tapi Alkitab bilang memang ada saat-saatnya orang benar akan goyah. Bahkan Yesus sendiri, Alkitab berkata, waktu sebelum dia mati di salib, di Taman Getsemani, dia bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus beritahu kepada murid-muridnya, kamu akan tergoncang iman kamu. Mereka sudah ikut Tuhan loh. Jadi kalau Bapak itu, wow saya udah ikut Tuhan, saya udah hidup benar, saya udah memberi perpuluhan, kenapa saya mengalami PHK, kenapa bisnis saya ditutup. Saya sudah memberi dan banyak hal yang saya kerjakan, menolong orang, tapi kenapa kemudian Tuhan biarkan saya mengalami seperti ini? Alkitab berkata, tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi ada waktunya. Mazmur 9 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mungkin ada beberapa yang harus mengalami dalam tanda kutip miskin. Karena tidak punya pekerjaan. Karena bisnisnya harus ditutup. Tapi Alkitab bilang tidak untuk seterusnya. Mungkin ada saat-saat tertentu kita harus mengalami kesengsaraan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena harapan kita sepertinya hilang. Tapi Alkitab bilang tidak untuk selamanya harapan kita hilang. Bangsa Israel adalah buktinya. Mereka dijajah, mereka ditawan, mereka dibuang berkali-kali. Bahkan
sempat hilang lebih dari 1000 tahun. Baru kemudian pada tahun 1945, 1948 mereka merdeka. Baru kemudian setelah lebih dari 1000 tahun, Israel itu nggak ada. Bangsa Israel itu mati, nggak pernah ada. Tapi sekarang mereka kembali lagi. Bahkan yang luar biasanya, semua suku sudah kembali. Suku yang terakhir yang ditemukan adalah suku Manasye. Ditemukan di satu daerah terpencil di mana? India. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kedua belah suku semuanya sudah kembali. Kemana? Ke tanah Israel. Janji Tuhan itu enggak gagal, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu enggak hilang. Walaupun kita lihat udah berkali-kali. Mereka dibuang, mereka ditawan, mereka dikalahkan. Bahkan mereka sudah dianggap hilang. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, begitu banyak bangsa ingin mereka enggak ada. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, tidak akan pernah gagal. Ada waktunya, tidak selamanya. Ada waktu untuk selesai. Di dalam Yeremia 45 ayat 17. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya dan seterusnya. Ini kata Alkitab dalam Yesaya 45 ayat 17 tentang orang Israel. Mereka enggak selama-lamanya, enggak seterusnya. Ada waktunya orang Israel mengalami keselamatan. Tidak akan dipermalukan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sepertinya kita enggak diselamatkan. Sepertinya kita sedang dipermalukan. Enggak untuk selamanya. Yang kedua, indah pada waktunya. Semua suka kata ini. Indah pada waktunya. Dan mereka suka bilang ini kalau mau menikah. Indah pada waktunya. Tidak hanya untuk urusan menikah pasangan hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk segala hal dalam hidup kita. Ayat yang terkenal Pengkhotbah 3 ayat 11. Alkitab berkata, Ia membuat segala sesuatu indah. Siapa yang buat? Tuhan. Membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Alkitab bilang, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan. Memang kita nggak bisa menyelami. Kita coba belajar lebih dalam. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Ada banyak rahasia yang tidak disingkapkan kepada kita. Yang tidak dibukakan kepada kita. Tetapi yang jelas bahwa pada waktu Tuhan itu akan indah. Amin. Mari kita tetap bergairah Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mau selesaikan tahun 2020 ini Bapak Ibu Saudara. COVID-19 belum akan selesai. Tetapi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi setiap kita. Kita nggak mengerti, kita nggak bisa selami. Mazmur 126 ayat 1-6. Saya suka ini ayat. Ini nyanyian Syara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ada waktunya kita sebagai orang-orang Sion. Gereja Tuhan, Sion itu gereja Tuhan. Akan ada waktunya kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Mungkin hari-hari ini kita meratap, kita menangis. Kita bilang ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menangis. Mungkin hari-hari ini kita meratap, mungkin hari-hari ini kita menangis. Tidak untuk selamanya. Ada waktunya kita akan tertawa. Ada waktunya kita akan bersorak-sorak. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang, lihat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, saya memberi di gereja. Saya memberi kepada tetangga-tetangga di pandemi COVID-19. Tetap di PHK juga. Kita pikir itu sebagai sebuah sogokan untuk Tuhan. Tuhan, saya memberi. Jangan saya di PHK ya. Tuhan, saya memberi. Jangan saya bisnis saya ditutup ya. Tuhan, saya menolong orang-orang miskin. Saya menolong tetangga saya di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Jangan biarkan saya menderita ya. Malah tetap di PHK, tetap bisnis ditutup. Alkitab bilang, ada waktunya waktu kita menabur, kita akan mencucurkan air mata. Tetapi kita akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Di dalam kekristenan pun kita alami itu.
Sebagai orang Kristen, kita melayani, kita beri semuanya untuk Tuhan. Tapi hidup kita masih dihiasi dengan tetesan air mata. Saya suka ada satu lagu, dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Bukan cuma mengerti, Tuhan tampung di kirbatnya. Sehingga itu akan menjadi pupuk yang subur, yang akan menyuburkan lembah-lembah kekelaman kita menjadi lembah yang bermata air. Lewat air mata kita. Alkitab bilang, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi kita akan mengalami bahwa itu sangat indah waktu kita mulai melihat hal-hal yang besar dari Tuhan. Kemudian ketiga, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ini juga yang harus Bapak Ibu Saudara pegang. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekarang gereja kita nggak bisa bebas, kita belum bisa ibadah offline. Mana kita akan lihat penuaian jiwa-jiwa, mana kita akan lihat kebangunan rohani. Mana gereja Tuhan akan berdiri tegak di atas puncak-puncak gunung. Mana gereja Tuhan yang akan pergi menyatakan terang Tuhan. Mana? Saya beritahu, itu ya dan amin pasti terjadi. Nggak gagal, nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu pasti akan tetap terjadi. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub setelah dia mengalami begitu banyak masalah. Anaknya meninggal, hartanya habis, kesehatannya terancam. Tetapi apa yang terjadi? Dia beritahu bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Padahal dia udah jadi kereh, Bapak Ibu Saudara. Jatuh miskin melarat. Enggak punya apa-apa lagi. Semua kekayaannya habis semuanya. Tapi apakah gagal? Dia sadar rencana Tuhan tidak gagal. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, pastikan dapat janji Tuhan atas hidup kita. Sehingga ketika apapun terjadi dalam hidup kita, kita nggak goyah. Nggak, Tuhan sudah berjanji. Bahkan di dalam kitab Roma, nggak ada firman Tuhan yang keluar dengan sia-sia. Dia nggak akan kembali dengan gagal. Jadi tidak ada firman Tuhan yang gagal. Jadi kalau kita sudah pernah dapat janji Tuhan atas keluarga kita, pasangan hidup kita, keturunan kita, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan, gereja kita akan terus berkembang. Kita akan pergi ke kota-kota dan bangsa-bangsa. Buktinya Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa buka pos baru yang luar biasa. Manado tuh. Mereka bisa buka 3 tempat baru di tengah pandemi COVID-19. Nggak masuk di akal. Di mana orang cuma berdiam diri di rumah, nggak bebas untuk bergerak. Mereka bisa buka 3 pos baru. Bahkan ada beberapa pos baru yang menanti. Bahkan tahun depan rencana kita akan buka di Biak, Papua. Saya belum pernah pergi ke Biak. Saya sudah pernah pergi ke Papua, Bapak Ibu Saudara. Baru sampai di Sorong. Biak di atasnya. Belum pernah. Rencana kalau ini kehendak Tuhan, kita akan buka di Papua, Bapak Ibu Saudara. Nggak masuk di akal. Gimana caranya? Yang dekat saja kita nggak bisa pergi, apalagi yang jauh. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Haleluya. Kalau dia bilang bisnismu berhasil, berhasil. Kalau dia bilang pekerjaanmu berhasil, berhasil. Kalau dia bilang karirmu bertumbuh, bertumbuh. Percaya saja janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang keempat, mendatangkan kebaikan. Pengertian Alkitabiah yang benar tentang masalah pasti akan mendatangkan kebaikan. Dari mana? Sembarang aja ini orang ngomong. Hanya untuk membangkit-bangkitkan iman, hanya untuk memotivasi. Dengar, saya bukan motivator, saya hamba Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu semua cerita ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengar, bekerja dalam segala sesuatu. Di saat senang, di saat susah. Di saat menangis, di saat tertawa. Di saat meratap, di saat bersukaria menari-nari. Di saat gelap, di saat terang. Di atas gunung atau di bawah lembah. Segala sesuatu Alkitab bilang. Lagi bermasalah atau tidak masalah. Alkitab bilang segala sesuatu itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Saya tanya, berapa banyak kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengalami kebaikan. Amin. Kita sudah dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Asal kita tetap di dalam panggilan Tuhan, jangan keluar dari panggilan Tuhan. Asal kita tetap dalam rencana Tuhan. Selama kita tidak keluar dari rule yang Tuhan mau, dari jalan yang Tuhan mau, dari rencana yang Tuhan mau atas hidup kita, dengar baik-baik, pasti akan datangkan kebaikan. Nah, kita lihat dengan cepat kebaikan apa saja yang akan dihasilkan oleh masalah. Kebaikan apa saja yang dihasilkan oleh yang masalah? Yang pertama adalah mempersiapkan jalur untuk promosi. Semua setuju, suka dipromosikan. Alkitab bilang peninggian itu datang dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Bukan dari timur, barat, utara, selatan, bukan dari padang gurun. Tapi peninggian itu datang dari Tuhan. Promosi itu datang dari Tuhan. Nah, sadarkah kita bahwa ternyata masalah itu seringkali diizinkan untuk mempersiapkan kita, mempersiapkan jalur promosi bagi kita. Saya punya cerita tentang kisah Yusuf. Sudah tahu Yusuf? Dia pernah dapat mimpi. 2 kali lagi mimpinya. Intinya Yusuf akan jadi pemimpin. Tapi dia belum tahu, masih terlalu muda. Pada waktu itu dia anak yang paling bontot. Dia anak yang ke-11. Adiknya Benyamin belum lahir. Jadi, dia anak yang paling bungsu. Dia sudah dapat mimpi. Dia akan jadi pemimpin. Bahkan sampai abang-abangnya, papa mamanya sujud menyembah dia. Nah, mungkin dia mikir dia akan jadi pemimpin di Israel, di tanah Kanaan, di bangsanya sendiri. Tapi Bapak Ibu sudah tahu ceritanya kemudian? Dia bermula dari mereka ingin membunuh dia, mereka taruh dia di dalam sumur, tapi kemudian mereka jual dia kepada orang Midian. Dari orang Midian dia dijual kepada Potifar di Mesir. Itu jalur-jalur Bapak Ibu Saudara. Dia dijual ke Mesir. Ke siapa? Potifar. Potifar itu siapa? Panglima raja. Pemimpin panglima angkatan bersenjatanya Mesir. Jadi ini jalur loh. Kemudian yang kedua, dia pergi kemana? Ditahan di tawanan raja-raja. Lewat fitnahnya istri Potifar, dia ditahan di tahanan raja-raja. Jadi yang ditahan situ pembesar-pembesar. Kalau saya bilang sekarang menteri-menteri ditawan di situ. Jadi semua orang-orang yang di situ adalah orang-orang pejabat tinggi. Nah, Bapak Ibu sudah tahu dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi hidup kita. Ternyata lewat teman-teman sesama yang ditawan di situ, orang-orang pejabat-pejabat, dia mulai berkomunikasi, dia mulai belajar. Bahkan bahasanya dia belajar, tata caranya, ilmu-ilmunya dia belajar semua. Sampai pada waktunya. Raja Firaun punya mimpi, nggak ada yang bisa tafsirkan. Yusuf diangkat. Dan apa yang terjadi? Dia bukan cuma ternyata menjadi pemimpin di Israel, menjadi pemimpin seluruh bangsa. Kenapa? Pada waktu itu, peradaban pada waktu itu, bangsa yang menguasai seluruh dunia pada waktu itu adalah Mesir. Dan dia jadi pemimpin di mana? Di Mesir. Seringkali kita berpikir kecil. Mungkin Yusuf cuma berpikir dia akan jadi pemimpin di kaum keluarganya. Ternyata tidak. Di seluruh bangsa, Alkitab bilang, pokoknya Firaun, selain dari aku sendiri, semuanya kamu yang atur. Kamu yang urus semuanya. Itu yang Firaun katakan kepada Yusuf. Jadi kita nggak sadar. Mungkin Bapak Ibu, aduh kok kenapa saya di PHK di sini ya? Karena Tuhan ingin kita pindah jalur. Karena Tuhan ingin kita pergi ke satu tempat. Kok kenapa bisnis ini ditutup ya? Karena Tuhan ingin jalur yang lain di mana kita akan dipromosikan di sana. Amin. Jadi jangan berkecil hati kalau Anda di PHK, kalau bisnis ditutup, kalau Anda mengalami masalah. Tapi nggak ada yang, wah saya senang saya diceraikan, saya jalur kawin lagi. Nggak boleh ada itu ya. Oh terbuka jalur, saya salah ternyata pilih pasangan hidup. Buka jalur, nggak boleh. Sudah bisa cerai dengan pekerjaan, cerai dengan bisnis, cerai dengan teman boleh.
Jangan cerai dengan pasangan hidup yang sudah diberkati. Anda sedang menyakiti Tuhan, kita sedang menyakiti Tuhan. Kemudian, yang kedua, ini kebaikan apa saja yang dihasilkan oleh masalah? Pertama, persiapkan jalan untuk promosi. Kedua, membentuk pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi lewat masalah, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi satu pribadi yang tidak mengandalkan kekuatan kita. Ini kita bisa belajar dari kisah tentang Musa. Musa, dia kemudian diangkat menjadi anak kerajaan. Dia jadi pangeran di Mesir. Dia diangkat oleh putri Firaun. Dia dibesarkan dalam lingkungan istana. Peradaban paling tinggi pada waktu itu adalah Mesir. Dia dibesarkan di situ. Dengan pendidikan, dengan makanan, dan semuanya. Jadi otomatis dia dipersiapkan dengan satu tingkat kemampuan, baik berpikir maupun berbicara, memimpin, dan semuanya. Luar biasa. Pasti dia orang yang sangat siap untuk jadi pemimpin. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Dia harus dibuang. Dia harus lari, bukan dibuang. Dia harus lari ke tanah Midian. 40 tahun lamanya. Waktu Tuhan datang untuk panggil dia kembali. Musa, kembali ke Mesir. Bebaskan orang Israel. Dia bilang, Tuhan, saya nggak cakap berbicara. Saya bukan siapa-siapa, Tuhan. Dengan apa saya akan memimpin orang Israel untuk keluar dari Mesir? Bayangkan, dari seorang yang begitu gagah perkasa, sangat pintar, sangat cerdas. Tiba-tiba untuk ngomong saja udah nggak bisa. Hilang semuanya ilmunya dia. Tujuannya kita lihat di Keluaran 33 ayat 15. Ini dikatakan Musa. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Musa beritahu bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Yang sebelumnya dia mulai tampil, dia lihat ada orang Israel yang berantem. Dia bilang, kenapa kamu harus berantem? Memang jiwa kepemimpinannya sudah ada. Kemudian kedua kali, begitu dia lihat ada orang Mesir memukul orang Israel, dia datang dan dia bela. Karena dia sudah tahu panggilan di dalam dia itu untuk menolong orang Israel. Dia tahu bahwa dia orang Israel. Dia bela, tapi itu akhirnya membuat dia harus lari. Sebelumnya dia rasa hebat, dia sanggup, dia mampu. Tapi kemudian, begitu kedua kali Tuhan panggil, dia bilang begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya, dia memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kebaikan yang dikerjakan oleh masalah adalah menghasilkan pribadi yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dari mana kita bisa tahu ini? Dari Ayub. Ayub 42 ayat yang kelima. Menghasilkan satu pribadi yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini Ayub terakhir loh, Ayub 42. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Ayub pasal 1, nggak ada orang yang seperti Ayub, yang sangat kaya, jujur, saleh, takut akan Tuhan. Itu Ayub pasal 1 kita bisa baca itu. Dia sudah bilang orang yang jujur, orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kurang apa? Awal dari pengenalan akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan. Jadi pasti dia sudah mengenal Tuhan. Bahkan kalau kita baca pembelaan-pembelaannya dia banyak berbicara tentang firman Tuhan. Di kitab Ayub selanjutnya banyak sekali pembelaannya. Sampai satu titik dia sadar. Belum ternyata, saya belum apa-apa. Lewat proses dia kehilangan anak, dia kehilangan kekayaan. Istrinya hampir meninggalkan dia loh. Karena istrinya bilang, kamu gak mau tinggalkan Tuhan kamu yang kayak begitu. Hampir saja istrinya meninggalkan dia. Dia harus mengalami teman-teman menjauhi dia. Bahkan teman-teman datang menghakimi dia. Ternyata penghakiman yang dia alami, sakit penyakit yang dia alami, kebangkrutan yang dia alami, kepedihan yang dalam karena semua anak-anaknya meninggal, itu menghasilkan apa? Pengenalan akan Tuhan.
Dia bilang dulu dari kata orang saja, tapi sekarang aku sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah baca di bagian kitab Ayub itu dikatakan, di masa remaja dia bergaul karib dengan Tuhan di kemahnya. Dia ingin saat-saat seperti itu. Saat-saat di mana di kemahnya dia bisa bergaul karib. Jadi sejak remaja. Bayangkan, sejak remaja di kemahnya dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Ternyata itu belum cukup. Justru setelah melewati banyak sekali pergumulan masalah, dia bilang, dulu itu cuma kata orang, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Masalah membuat dia bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, masih ada lagi, melatih untuk memimpin. Allah ingin mengangkat kita jadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita nggak sadar. Masalah yang kita sedang hadapi, itu untuk melatih kita jadi pemimpin. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari kisah Daud. Daud sudah diurapi untuk menjadi raja ketika Saul masih menjadi raja. Dan bukti dari pengurapan Tuhan atas Daud adalah dia mengalahkan Goliat dan beberapa kali dia memimpin peperangan-peperangan, dia mengalahkan musuh-musuh. Sampai orang-orang menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kecemburuan dari Raja Saul atas Daud ini muncul. Sehingga 3 kali dia ditombak dalam 2 peristiwa, 3 kali dia ditombak. Mau dibunuh. Akhirnya Daud mengambil keputusan, saya udah lari, saya harus lari nih, nggak bisa. Saya mati. Dan Yonatan bilang, iya Daud, kamu harus lari. Papa saya udah berikhtiar untuk membunuh kamu. Kamu nggak akan bisa lolos. Ternyata lewat Daud hidup dalam pelarian. Pelarian ini masalah Bapak Ibu Saudara. Keamanannya terancam. Persediaan nggak terjamin. Dia nggak bisa menetap di satu tempat. Dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dia harus lari sampai ke negara orang lain, ke Filistin. Dia pernah menjadi seperti orang gila supaya dia selamat dari maut. Nggak mudah. Tapi justru disitulah dia dipersiapkan mulai memimpin. Kapan dia mulai memimpin orang-orang? Di Gua Adulam. Di Gua Adulam Alkitab bilang ada 400 orang yang sakit hati, yang perampok. Pokoknya orang-orang rusak, preman-preman yang lari. Di situ Daud mulai memimpin. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak kalau ingin jadi pemimpin yang berhasil? Jangan mulai dengan memimpin orang baik. Jangan mulai dengan memimpin orang sukses. Orang yang taat, orang-orang yang dengar-dengaran. Di mana cara melatih memimpin yang paling bagus? Yang pemberontak, yang pembangkang, yang bodoh, yang preman, yang keras kepala. Orang yang emosional. Dan itu yang dia pimpin. Alkitab bilang lebih dari 400 orang. Di Gua Adulam, orang yang sakit hati, yang luka. Nggak mudah memimpin orang yang sakit hati, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, orang yang keras kepala, penjahat-penjahat semua. Tapi justru Daud berhasil lewat hal-hal tersebut. Bapak Ibu Saudara, di pekerjaan kita mungkin kita mengalami hal tersebut. Tuhan sedang latih kepemimpinanmu. Di keluarga kita mungkin kita hadapi hal tersebut. Tuhan sedang latih kepemimpinanmu. Mungkin Bapak Ibu sudah bilang, ya saya kerja, saya nggak dibayar sesuai dengan yang saya lakukan. Sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pada saya. Saudara, kemampuan jadi pemimpin itu nggak bisa dibayar dengan uang. Karena itu sebuah proses yang harus kita lewati. Kita nggak pernah sadar. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang. Almarhum. Salah satu, sekarang beliau sudah meninggal, jadi saya bilang almarhum. Kata-katanya seperti ini kepada saya. Maxon, kalau kamu nggak bisa rawat ini burung-burung ini, 450 ekor burung burung perkutut yang harganya pada waktu itu sampai 150 juta. Juara nasional, dibeli sampai ke Thailand.
Kalau kamu nggak bisa rawat, gimana kamu bisa mengembalakan jiwa-jiwa? Kalau binatang aja kamu nggak bisa rawat dan samakan, gimana kamu harus gembalakan jiwa-jiwa? Teman-teman sempat bilang ke saya, Maxon, kamu itu menjadi hamba Tuhan, bukan jadi hamba burung. Jadi teman-teman keluar dari situ, ngapain kamu jadi pengerja? Nggak pernah khotbah, nggak pernah mimpin pujian, nggak pernah berhadapan dengan jemaat. Lama Bapak Ibu Saudara. Apalagi di situ kita ada banyak sekali pengerja, kemudian ada staff. Ya kita nggak kebagian. Ada yang lebih tinggi dari kita, staff. Nah saya masih pengerja. Mana bisa? Keluar. Dengar baik-baik. Seringkali kita nggak mengerti kok kenapa saya harus lewat jalur seperti ini nih. Apa hubungannya orang dengan manusia? Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Binatang itu nggak punya pengertian loh. Kalau kita bisa berhasil, pasti kita bisa memimpin manusia yang punya pengertian. Dari mana saya belajar doa puasa Bapak Ibu Saudara? Untuk supaya sembuh, supaya bangkit dari kematian. Dari situ Bapak Ibu Saudara. Saya pernah numpangin tangan atas burung supaya bangkit. Nggak bangkit-bangkit juga. Semalam Bapak Ibu Saudara tahu, berjaga semalam-malaman di situ. Wah kalau sudah bulan Desember seperti ini, wow bulan pergumulan. Kenapa? Udah daerahnya di puncak, dingin, kemudian musim hujan. Waduh, ini burung perkutut ini nggak boleh kedinginan, mati. Jadi kalau sudah mulai hujan kan di kandang-kandangnya ya. Itu kalau angin kencang, hujan pasti basah burungnya. Besok pasti banyak yang mati. Jadi semalam-malaman itu malam berjaga-jaga. Kalau bagi orang Israel malam berjaga-jaga waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah itu saya. Mereka cuma satu malam berjaga-jaga. Saya bermalam-malam harus berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Tuhan jangan ada burung yang mati, jangan ada burung yang mati, jangan ada burung yang mati. Jadi doa semalaman terpaksa Bapak Ibu sendirian. Kita seringkali nggak mengerti jalan-jalan Tuhan. Seringkali orang bilang, Maxon gak ada hubungannya. Apa hubungannya kamu gembala, memimpin, kemudian kamu harus rawat binatang. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Saya pernah jadi sopir Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan loh, saya hamba Tuhan diterima sebagai sopir. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya, cuma cuci mobil, bawa mobil, gak ada hubungannya. Masa jadi gembala kemudian kerja? Gak ada hubungannya. Seringkali kita harus melewati hal-hal di mana gak ada hubungannya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang proses kita untuk jadi pemimpin. Yang terakhir, masalah mendatangkan kebaikan kepada kita dengan mendatangkan banyak pewahyuan. Dan saya ngalami itu waktu saya gembala burung, banyak pewahyuan yang saya dapatkan. Dalam. Apalagi berapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara saya harus mengalami sakit yang saya nggak bisa keluar. Harus tinggal 2 tahun lebih Bapak Ibu Saudara. Nah kita bisa lihat nih dalam kisah Paulus. Paulus di dalam Galatia 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Di situ dijelaskan, kemudian di dalam Galatia ayat 11-12, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Paulus ini mendapatkan pewahyuan langsung dari Tuhan. Kenapa? Dia salah satu-satunya rasul yang tidak pernah dibimbing oleh Yesus sendiri. Tapi justru dia yang pelayanannya yang paling berhasil. Dia menulis banyak sekali kitab. Di ayat 17 sampai ayat 18, kita lihat, dia bilang dia dapat pewahyuan dari Tuhan langsung. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Jadi ada 2 penafsiran berkata bahwa Paulus begitu dia bertobat, dia harus mengungsi di tanah Arab 3 tahun. Tapi kalau di Galatia 2 ayat 1, itu berkata 14 tahun. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem. Dia balik lagi ke Yerusalem. Jadi memang ada beberapa tafsiran teologi ya.
3 tahun, ada yang katakan sampai 14 tahun. Intinya gini Bapak Ibu Saudara, waktu yang lama. Dia harus menyendiri. Enggak enak. Kenapa? Karena sama rasul-rasul sendiri kalau Bapak Ibu sudah baca, enggak diterima dia. Enggak diakui. Jemaat takut, wah bukankah ini yang dulu penganiaya? Masa sekarang dia bicara tentang? Sampai akhirnya dia harus lari. Jadi dia mengalami tidak diterima oleh jemaat-jemaat, tidak diterima oleh rasul-rasul, dan dia dikejar oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Enggak mudah, sehingga dia harus melarikan diri, mengasingkan diri. Tapi justru di situ dia dapat banyak pewahyuan. Siapa lagi contoh yang terakhir? Yang terakhir adalah Rasul Yohanes. Dia harus dibuang di pulau Patmos. Tapi sekarang kita tahu, kitab Wahyu yang terkenal itu, yang banyak menghasilkan film-film sekarang di Hollywood, kitab Wahyu ini, lewat apa? Pengalaman pulau Patmos. Enggak mudah. Dan Rasul Yohanes itu mengalami itu bukan usia yang muda. Sudah kurang lebih 80 sampai 90 tahun. Jadi usia yang sudah sangat lanjut, sangat tua. Dia harus sendirian di pulau yang sangat tandus dan kering. Pulau Patmos. Kalau sekarang kita tahu di Indonesia ada pulau napi dibuang. Di mana? Nusa Kambangan. Tapi ternyata di situ subur tanahnya. Ada penduduk yang tinggal di situ. Beda dengan pulau Patmos, karang, kering, batu-batu. Tapi dari situ dia dapat pewahyuan yang sampai sekarang orang masih perdebatkan tentang kitab Wahyu itu. Bapak Ibu Saudara, mari waktu kita menghadapi masalah, kita lihat Tuhan bisa memberi banyak pewahyuan sehingga kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya undang pemain musik. Kita berdoa saat ini Bapak Ibu Saudara, belajar untuk meresponi masalah yang sedang kita hadapi. Apapun yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini. Mari kita punya sikap yang benar, mari kita punya respon yang benar. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bersama-sama pada saat ini. Ambil waktu Bapak Ibu sudah bisa bereskan catatan, Alkitab dan semuanya. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tapi saya mau Bapak Ibu Saudara ambil waktu secara khusus. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sudah melewati hari-hari yang berat. Ada yang harus sakit, ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang keluarganya mungkin harus mengalami masalah yang berat, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak karena masalah pandemi COVID-19 ini. Membuat kita stres, membuat kita depresi, membuat kita tertekan. Bahkan kita harus mengalami tekanan yang berat di kantor, di pekerjaan kita. Karena masalah pandemi COVID-19 ini. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Meresponi masalah. Saya mau pada hari ini kita mengalami bahwa masalah ini justru akan mengerjakan kebaikan kepada kita. Mempersiapkan kita untuk promosi. Mungkin cara ini Tuhan ingin promosikan kita. Engkau di PHK, tapi justru Tuhan ingin promosikan kita. Membuat kita semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Mungkin engkau lulusan S3, cum laude, universitas terbaik. Dengan berbagai skill talenta yang kau punya, pengalaman kerja yang kau punya, prestasi-prestasi yang kau punya. Tapi hari-hari ini kita dibawa untuk bergantung penuh. Menghasilkan pribadi yang bisa membuat kita lebih kenal Tuhan. Lewat apa yang kita hadapi. Seringkali prestasi, keberhasilan, berkat yang banyak membuat kita gak punya waktu untuk datang menyembah, berdoa, tersungkur kepada Tuhan, baca Alkitab. Tapi ketika kita lagi mengalami masalah-masalah yang berat, kita gak punya pekerjaan, kita gak punya aktivitas, kita datang kepada Tuhan. Justru di situ kita dapat pengenalan akan Tuhan. Kita gak pernah tahu proses-proses yang kita sedang kerjakan melatih kita jadi pemimpin. Mungkin sudah di tempat pekerjaanmu, karena kantor atau perusahaan sedang bermasalah sehingga banyak karyawan yang harus di PHK atau dirumahkan.
Dan saudara harus mengerjakan, menghandle tugas-tugas mereka. Saudara nggak cakap, nggak tahu pekerjaan itu, tapi saudara harus belajar. Dengan waktu yang lebih banyak saudara harus bekerja, tapi gajinya nggak naik. Saya mau beritahu, kepemimpinan itu bukan soal uang. Kita nggak pernah tahu. Justru dalam saat-saat seperti itu, Tuhan mau promosikan kita, Tuhan mau latih kepemimpinan kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kita bilang ke atasan kita, ini bukan bagian saya, ini bukan keahlian saya. Tapi, bahwa saudara melihat, saya percaya sama kamu. Atau kamu mau di PHK. Ya apa boleh buat. Kita nggak punya pilihan. Kita harus terima, kita harus kerjakan pekerjaan yang bukan bagian kita. Gajinya nggak nambah. Siapa tahu setelah ini ada satu kepercayaan yang besar yang Tuhan mau saudara terima. Dan yang terakhir, saudara, waktunya saudara harus dapatkan pewahyuan dari Tuhan langsung. Tidak hanya lewat pemimpin-pemimpin rohanimu, kakak rohani, para pastor, para PKS, para mentor. Tapi justru sudah belajar. Ayub bilang, aku kenal Tuhan dari kata orang, sekarang aku sendiri mengenal. Lewat masalah yang berat, membuat Ayub mengenal Tuhan sendiri. Bukan dari kata orang. Lewat masalah yang berat, Paulus dapat banyak pewahyuan. Rasul Yohanes dapat pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Tuhan akan menyatakan pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Mari kita sama-sama mau berdoa menyembah Tuhan.